Siapa sih yang gak ngiler melihat semua makanan yang terbuat dari udang ini? Udang kan terkenal sebagai salah satu jenis seafood yang bergizi tinggi. Nah, sekarang Unyil mau mengajak teman-teman ke pabrik pengolahan udang yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pabrik ini memproduksi berbagai macam olahan udang loh. Salah satunya Ebi Fry Black Tiger atau udang tepung dari jenis udang windu Black Tiger. Kita lihat langsung yuk prosesnya. Solo iwa kebo rebi baso iwa tongkol. Jabang bayi, ini kok isinya udang semua. Mana ikan tongkolnya ini? Waduh. Loh, Pak Raden, ngapain Pak Raden di sini? Ini loh nak Unyil, Pak Raden ini ya lagi mau nyari ikan tongkol. Oh, kalau di sini sih memang pabrik olahan udang Pak Raden. Jadi nggak ada ikan tongkolnya. Ya bang Pak Raden ini ya, ini kan Pak Raden alergi sama udang. Bisa gatel badannya Pak Raden. Wah. Tapi udang-udang ini nggak bikin alergi kok Pak. Sembarangan saja. Mana ada udang yang nggak bikin alergi? Ya ada dong Pak. Kalau Bapak nggak percaya, ayo deh ikut Unyil masuk ke dalam. Loh, kok banyak roti sih? Ini pabrik udang apa pabrik roti sih? Tenang, gak usah bingung-bingung. Roti-roti ini sengaja disiapkan untuk dibuat tepung roti. Roti yang terbuat dari tepung gandum harus dihancurkan dulu menggunakan mesin sampai menjadi serpihan tepung roti. Ayak tepung roti untuk memisahkan tepung yang halus dengan yang kasar. Oke deh, tepung roti inilah yang nantinya dipakai untuk membuat berbagai olahan udang tepung seperti Ebi Fry. Nah, ini dia udangnya. Udang windu adalah jenis udang laut yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Sebelum diolah menjadi Ebi Fry, udang windu yang masih segar harus disortir dulu berdasarkan kualitas fisiknya. Mulai dari kualitas paling bagus, yaitu A3, sampai kualitas biasa, yaitu C atau D. Selain melihat kualitas fisik, petugas juga harus menguji udang dalam laboratorium. Tujuannya untuk mengetahui kandungan bakteri pada sampel udang. Apabila jumlah bakteri melebihi batas toleransi, maka daging udang dinyatakan tidak segar lagi dan tidak layak untuk diolah menjadi makanan. Udang yang sudah disortir dan lolos uji bakteri, kemudian dipotong bagian kepalanya untuk dibuang. Karena bagian kepala udang windu ini sangat keras dan tidak bisa dimakan. Setelah itu, disortir lagi menggunakan mesin grader untuk dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuhnya. Proses selanjutnya
adalah pengupasan kulit udang sekaligus membersihkan dagingnya. Saluran usus yang berwarna hitam harus diangkat supaya daging udang benar-benar terlihat bersih. Proses ini butuh ketelitian tingkat tinggi. Karena itu harus dilakukan secara manual oleh para ahlinya. Oh iya, khusus untuk bagian ekor tidak boleh dibuang ya. Harus disisakan untuk mempertahankan wujud udangnya. Nah, Pak Raden tahu nggak kenapa udang-udang itu nggak bikin alergi? Loh, memangnya kenapa Tuan Aunil? Hah? Soalnya udang-udang itu selalu dijaga suhunya agar tetap steril atau bebas bakteri, Pak. Kalau sudah tercemari bakteri, protein dagingnya akan berubah menjadi racun yang bisa menyebabkan alergi. Nah, kalau begitu, Pak Raden pengen mencoba udang segernya. Boleh kan, Aunil ya? Boleh dong, Pak. Kemon. Udang yang sudah dikupas, kemudian ditimbang dan disusun dalam loyang kecil. Selanjutnya akan dibawa ke proses penepungan. Proses penepungan memakai 3 bahan pelapis. Lapisan pertama menggunakan bahan tepung halus atau yang disebut pridas. Lalu lapisan kedua menggunakan tepung cair yang sudah diberi bumbu-bumbu. Dan lapisan terakhir menggunakan tepung roti kasar supaya ebi fry-nya menjadi kriuk-kriuk saat digoreng. Udang yang sudah dilumuri tepung kemudian dibekukan di dalam mesin pendingin dengan suhu hingga minus 40 derajat Celcius. Alamak, lebih dingin daripada di kutub nih. Pada suhu di bawah minus 18 derajat Celcius, bakteri pembusuk pada udang gak akan bekerja dan berkembang biak. Jadi, daging udang tetap segar meskipun disimpan dalam pendingin berbulan-bulan. Udang tepung yang sudah beku kemudian dikemas dalam plastik dan kardus untuk selanjutnya diekspor ke luar negeri, salah satunya Jepang. Berdasarkan hasil penelitian, udang segar kaya akan protein, kalsium, dan omega 3 sehingga bagus untuk pertumbuhan tulang dan otak anak-anak. Enak kok, Kak. Meskipun kandungan kolesterolnya cukup tinggi, tapi nggak semuanya jahat loh. Ada juga kolesterol baik yang menjaga pembuluh darah kita agar tetap bersih. Jadi, jangan takut makan udang ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau